محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tempat, setiap keadaan, setiap waktu kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemampuan paripurna untuk menjaga iman dan menunaikan ibadah sesuai dengan kemampuan kita semua. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini insya Allah kita akan membahas beberapa doa yang sampai kepada kita melalui jalur para ulama dan termaktub dalam kitab hadis para ulama. Insya Allah Ramadan kali ini kita akan mencetak agak banyak untuk panduan puasa Ramadan. Ini saya siapkan buku makna ayat puasa yang telah kami tambahkan di awalnya beberapa petunjuk-petunjuk penting yang mengiringi persiapan Ramadan. Baik tentang mukadimahnya nanti ada beberapa terkait rukun dan syarat pengetahuan dasar tentang puasa secara fikih yang sangat ringkas. Kemudian juga nanti ada persiapan-persiapan menjelang Ramadan, apa yang harus dilakukan, programnya bagaimana, sampai ada analisis yang saya kira cukup mendetail dari ayat paket Ramadan, ayat 183 sampai 187 di surah Al-Baqarah. Insya Allah teman-teman bisa akses ya di Wah Corner. Baik, di sini saya juga cantumkan di mukaddimah yang kedua di halaman yang ke-24 Ramawiyah untuk beberapa rangkaian doa yang tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun kualitasnya bisa berbeda-beda, tapi matannya ya. Jadi kalau kualitas sanad barangkali ada beda tinjauan, ada yang menilai bahwa ini hadisnya lemah barangkali dari segi sanadnya, atau bahkan dipersoalkan dengan persoalan serius seperti hadis mungkar misalnya dari segi sanad, tapi matannya tidak menghalangi kita untuk menjadikan itu sebagai acuan untuk berdoa, karena dalam fikih hadis sekalipun ada sanad yang lemah tapi secara matan tidak bermasalah yang terkait dengan afdholiyatul a'mal. Jadi bukan amalan-amalan pokok ya seperti sholat, apalagi tauhid misalnya, tapi ini amalan-amalan pendukung saja yang kalau tidak ada itu pun tidak ada masalah, kan? Dan kita bisa lakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia misalnya ya. Contoh begini, kalau Anda ingin berdoa terkait dengan kebutuhan kita menggunakan doa bahasa Indonesia dan tidak bahasa Arab misalnya. Ya Allah, besok adalah waktu saya ujian atau anak saya ujian. Mohon berikan dia kekuatan untuk memahami pelajarannya sehingga dimudahkan dalam ujiannya. Kan ini redaksi hadisnya nggak ada, kan? Tapi kita boleh berdoa bahkan dengan menggunakan bahasa kita. Yang salah adalah ketika itu dikatakan hadis Nabi. Itu problem, kan? Nah, ada riwayat-riwayat yang mungkin secara sanad barangkali lemah tinjauannya atau bahkan bermasalah, tapi isinya bagus. Ya, maka kita tidak harus hukumi langsung sebagai hadis, tapi kita ambil matan atau isi doanya, baru dengan doa itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setidaknya jalur dari doa ini misalnya tersambung kepada sahabatkah, tabi'inkah, kan? Atau bahkan ulama-ulama yang saleh yang matannya itu cukup bagus, sekalipun barangkali tidak harus menilainya sebagai hadis, atau memang ini benar hadis tapi jalurnya ada masalah namun dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain sehingga statusnya menjadi lebih menguat. Ini pembuka untuk pengenalan dulu teman-teman, sehingga kita tidak langsung menghukumi bahwa oh ini dhaif, nggak bisa dipakai sebagai hujjah misalnya. Ya, hujjah itu alasan untuk bisa mengamalkan satu amalan. Ya, ini hadisnya hadis nggak benar, nggak bisa jadikan amal. Lihat dulu ya. Nah, yang dimaksud di turunan ilmu ini di mustalah hadis, pendekatan ilmu hadis ini maksudnya ilmu sanad. Jadi di matan, bila matannya terkait dengan keutamaan amal. Jadi bukan amalan pokoknya. Dan jadi terkait keutamaannya yang sekalipun tak ada hadis, tapi kita bisa menggunakan itu sebagai acuan memotivasi kita, tapi jangan disebut sebagai hadis misalnya, itu masih boleh itu dilakukan seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Baik, di sini dicantumkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, nomor hadis 3451. Dan saya lacak beberapa sanadnya juga ditemukan di misalnya Musnad Ahmad ya, dan beberapa yang lainnya, dan terhubung kepada sahabat mulia Abdullah bin Umar ya radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sekalipun penilaian sanadnya ada yang menyebutkan bermasalah, ada yang menyebut dhaif, isnaduhu dhaif, kemudian juga ada yang menyebutkan lemah sekali, tapi tidak menghalangi kekuatan matan ini sebagai matan yang sangat bagus. Ya, jadi dari segi matannya kita bisa pelajari, kita bisa ambil doanya, dan kita bisa bacakan ya dalam permohonan kita. Baik, apa redaksinya dan apa juga manfaatnya dari kandungan redaksi doa ini yang sekiranya bila kita mohonkan dengan tulus dan benar,
ada sesuatu hikmah yang sangat indah dan juga bisa boleh jadi memberikan dampak kepada kita bila dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan lebih dan kemampuan menunaikan ibadah puasa dengan baik. Kita tuliskan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sumbernya dulu sebutkan ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Ini sebetulnya nama aslinya Muhammad ya. Nama aslinya cuma tumbuh berkembang di Tirmidz. Ada yang menyebutnya Turmudz ya. Sekarang wilayahnya masuk ke wilayah Tantan begitu ya. Jadi kalau kayak Khorasan di Uzbekistan, Bukhara tuh ya di Khorasan Uzbekistan. Ya ada yang dekat ke Afghanistan, kan? Ada yang dekat ke Tajikistan ya, wilayah pecahan-pecahan Soviet terdahulu ya. Jadi teman-teman ini di Tirmidz sehingga menyebutnya At-Tirmidzi. Ada juga yang menyebutnya Turmudz sehingga menyebut At-Turmudzi ya. Tidak ada soal di sini. Nomor hadis 3451. Jikapun ada perbedaan misalnya di penomoran, mungkin cetakan dan sebagainya, nanti kita akan temukan di rawinya ya, periwayat hadisnya dari Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu taala anhuma. Nah, di beberapa versi nanti ada juga penguat di versi-versi riwayat yang lain. Kita bisa lacak nanti beberapa yang lainnya dan telah saya cantumkan di buku saya juga. Dan nanti kita sambungkan saja ke redaksi matannya atau informasi atau isi hadis yang disampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung tuliskan ini doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni kan wal iman kan was salamati wal islam ya. Baik. Kemudian, nah ini ada beberapa versi. Ini ada tambahan, saya berikan kurung. Beberapa riwayat menyebutkan wa taufiq. Wa taufiq lima tuhibbu wa tardahu. Ya, ini ada tambahan ini, beberapa riwayat lain. Kemudian ini ada satu riwayatnya Rabbi, di riwayat yang lain Rabbuna, kan? Wa Rabbukallah. Ya. Saya berikan harakat dulu ya. Bismillah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Ini tambahannya wa taufiq. Tanya dua, taufiqi lima tuhibbu wa tardahu rabbi atau rabbuna wa rabbukallahu. Nah, baik teman-teman, ini doa yang spesifik sampai kepada kita terkait dengan memohon kepada Allah saat di awal akan masuk kepada Ramadan. Saat mulai dilakukan ru'yat hilal, ya, penampakan hilal. Atau kalaupun menggunakan pendekatan hisab misalnya, bila diketahui misalnya secara hisab Ramadan akan tiba misalnya tanggal sekian, ya kan? Nah, kalau sudah tahu begitu, akan mendekat misalnya sehari sebelumnya, ya kan? Atau dalam fase ingin melihat secara langsung ru'yatul hilal, ya kan? Nah, maka menjelang untuk melakukan itu, ini kurang lebih doa yang disampaikan. Jadi ada doa-doa yang masih panjang yang sampai kepada kita sejak bulan Rajab misalnya. Ada doa yang viral yang sering kita sampaikan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya kan? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab yang lalu ya, dan di bulan Sya'ban ini, dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan, tentunya sesuai dengan ajal kita. Itu juga ada riwayatnya ya, dalam riwayat Musnad Ahmad juga ada disebutkan, dan memang
dari segi sanad hadis bermasalah, bahkan ada yang menyebutnya mungkar. Karena di situ ada salah satu bernama Ziyad An-Numairi, masalah, gitu kan? Sanadnya bermasalah, tapi matannya masih bisa digunakan. Jadi paling objektifnya, gitu kan? Kalau paling kita ingin ambil yang paling nyamannya, ya dan selamatnya, sekalipun status hadisnya itu mungkar dari segi sanad, maka jangan nilai sebagai hadis, itu paling aman ya. Tapi ambil sebagai doa yang teriwayatkan sampai kepada kita. Isinya yang diamalkan. Nah itu yang paling selamat. Ini persepsi para ulama hadis yang sangat pakar di bidang yang memberikan contoh kepada kita. Jadi kalau doanya aman dari segi sanadnya, bagus tersambung ke Nabi, matanya bagus, itu nggak ada masalah. Bagaimana kalau statusnya misalnya secara sanad yang bermasalah? Ya, sanad itu orang yang meriwayatkan. Misal dari 10 orang, 1 bermasalah nih. Apakah dia misalnya punya perilaku yang kurang bagus, sehingga bisa memberikan dampak penilaian yang nggak bagus bagi hadisnya. Maka ketatnya ilmu hadis menunjukkan bahwa ini jangan diamalkan dulu nih, yang seperti ini nih, sampai dicek betul ada nggak riwayat lain, kan? Nah itu kalau kita ingin mengamalkan dengan nama hadisnya, itu maksudnya. Ya, tapi kalau misalnya, wah ini bermasalah nih sanadnya, tapi matannya sebetulnya bagus, kan? Nah, maka garis paling tengahnya kata ulama mengajarkan, ambil doanya dan tidak harus kita menilai sebagai hadis. Yang penting doanya yang kita amalkan. Ya, tapi kalau misalnya ada dhaif, tapi jalurnya banyak, itu bisa naik, ya, naik. Jadi derajatnya lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke sini. Ini doanya, Allahumma, ya Allah, kan? Ya Allah. Baik. Sebetulnya ya Allah sendiri bahasa Arab, kan? Ya Allah itu asalnya bahasa Arab, gini, ya Allah. Ya. Nah, hanya ini, kalimat ini menjadi kalimat standar yang secara fitrah itu akan keluar, terdorong ke lisan kita, keluar untuk mengucapkan dalam setiap kondisi kita lemah meminta. Bahkan misalnya lihat mendung aja, ya Allah, mendung. Ya Allah, macet, kepleset, ya Allah, gitu kan? Nah, itu artinya ada secara diri kita, kan, memberikan kesan fitrah, ya, sehingga sadar atau tidak keluar permintaan kita kepada Rabb yang menciptakan kita. Ya, jadi ini sebetulnya bagian dari fitrah kita bahwa kita ini lemah yang selalu tertaut permohonannya kepada Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membedakan kalimat yang standar dengan yang khusus kalau kita gabungkan ini keduanya dan dibacakan dengan penuh kelembutan, ketundukan dan harapan yang kuat untuk dikabulkan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Demikian kiranya petunjuk di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205 misalnya. Sebutlah nama Allah dengan ketundukan, ketawadhuan dan kekhawatiran yang dalam, kan? Kemudian khusyuk memohon supaya minta cepat dikabulkan. Nah, itu kalau digabungkan keduanya, kalimatnya menjadi Allahumma begini. Nah, jadi kalau ada doa-doa dibuka dengan Allahumma, ini memberikan kesan bahwa mintalah dengan tawadhu, mintalah dengan merendah, dan minta dengan khusyuk, itu maksudnya. Ya, ini fikihnya mahal sekali teman-teman sekalian ya. Ahillahu alaina, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami. Ini ahillahu itu dari kata hilal. Ya, mohon hadirkan dengan hilal Ramadan. Ya. Maksudnya menunjuk kepada awalnya. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan, hilal awal Ramadan kepada kami, kan? Satu, teman-teman sekalian. Nah, ini minta kepada Allah supaya dari sejak awal Ramadan kita bisa mendapatkan poin-poin berikut ini. Ya, satu, bil yumni wal iman. Ya, saya ambil satu dulu yang saya kotaki, yumni dengan penuh ketenangan, kenyamanan. Tenang, nyaman, damai. Ada indikasi bahwa ada orang-orang yang ketika memasuki awal Ramadan hatinya nggak tenang. Ayo, yang nggak biasa puasa nggak tenang. Berapa lama sih puasanya, kan? Terus ngitung dari mulai subuh sampai ke maghrib, berapa jam ya nahannya. Nah, karena apa? Karena nggak biasa puasa sebelumnya. Maka di episode yang lalu pernah kita bahas kan, sebelum sampai ke Ramadan, latihan puasa dulu di sunnah, perbanyak di bulan Sya'ban. Sehingga metabolisme tubuh kita sudah siap, beradaptasi dengan bagus. Begitu masuk Ramadan, ini kegelisahan terkait fisikal, keadaan fisik kita sudah nggak muncul lagi. Ya?
Ada yang merasa gelisah, nanti bagaimana sahurnya, bagaimana bukanya, kan? Ada lagi yang lebih klasik misalnya, waktunya beda nggak nih awal puasanya, itu kan? Yang pakai hisab dengan yang pakai ru'yat dan sebagainya, bagaimana, ya? Maka sebelum tiba itu semua kita mohon pada Allah, ya Allah, kondisi apapun yang aku alami sebagai ujian berkehidupan, mohon ketika masuk kepada awal Ramadan, anugerahkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Dan ini mahal. Sehingga kita bisa memulai tarawih dengan tenang. Ya kan? Besoknya memulai puasa dengan tenang, dengan damai. Sahurnya tenang, bukanya tenang. Ini mahal sekali teman-teman sekalian. Nah, maka ini bagian yang pertama yang kita mohon pada Allah untuk dihadirkan. Yang kedua, wal iman dan kekuatan iman. Ini poin yang sangat penting. Ya kan? Karena ini dasar dari panggilan puasa. Dibukanya dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman. Dan awal puasa itu anugerah dari Allah yang memberikan instalasi iman kuat dalam diri kita sebagai anugerah untuk menyambut awal Ramadan. Makanya nanti setiap awal Ramadan itu semangat orang-orang tuh. Yang jarang ke masjid, yang jarang baca Quran, kan? Nah, tapi boleh jadi itu tidak konsisten nanti ketika Allah berikan nggak terjaga dengan baik sampai akhirnya. Sehingga saya sering bercanda mengatakan seringkali terjadi kemajuan tuh. Ya, di awal Ramadan bagus, pertengahan mulai maju safnya. Akhir-akhir tinggal satu saf gitu kan. Nah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman sampai akhirnya. Ya. Dan ada poin yang kedua yang paling penting juga, diberikan kekuatan iman untuk menunaikan semua ibadahnya. Ya, contoh puasanya misalnya. Kan yang dinilai itu imannya sebelum kita memulai. Karena itu Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan, iman dulu tuh. Ya. Apa yang dimaksud iman itu? Keyakinan menunaikan ibadah itu karena Allah, untuk menaati Allah, karena perintah Allah. Kan panggilannya langsung kan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang beriman, ini perintah Allah. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan untukmu berpuasa. Itu kan bentuk pasif kan, kutiba alaikum itu asalnya kataballahu alaikum, ya kan? Dijadikan pasif ya, karena orang beriman tuh nggak harus tanya lagi siapa yang mewajibkan. Sudah tahu karena tertanam dalam imannya. Sudah tahu tuh pasti Allah. Karena itu orang-orang yang kuat imannya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, dia akan senang menunaikan ibadah itu karena tahu yang manggil Allah. Ya. Nah, karena itu ketika ada panggilan untuk menunaikan ibadah, maka secara tidak langsung itu konfirmasi iman kita untuk mengabdi kepada Allah, tunduk, patuh, ya. Nah, sekarang poinnya, kenapa setiap ibadah seringkali menghadirkan kata iman? Salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman dulu. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam. Karena pada hakikatnya nggak mungkin kita ibadah kalau nggak Allah perintahkan. Kita sujud tuh karena perintah Allah. Kita puasa karena perintah Allah. Jadi sesungguhnya saat beribadah kita sedang mematuhi Allah. Kita sedang membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kan? Akulah Allah, kata Allah. Nggak ada Tuhan selain aku yang layak dipertuhankan dan disembah. Fa'budni, maka sembah aku. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya menyembah Allah. Jelas ya? Maka ketika kita menunaikan puasa, sejatinya bukan karena menunaikan itu Ramadannya tiba. Bukan karena orang lain puasa, saya puasa. Orang lain tarawih, saya tarawih. Bukan, karena Allah perintahkan. Itu hakikatnya. Hanya untuk menghadirkan itu nggak mudah. Ya? Kadang-kadang ada orang puasa. Kenapa puasa? Karena si fulan puasa. Kenapa tarawih? Ya si fulan juga tarawih, masa dia aja yang bisa? Saya juga bisa. Kan? Saya pengen ikut si fulan, tarawihnya di situ kayaknya enak. Kan? Nah, itu nggak mudah teman-teman. Maka ketika seseorang meniatkan ibadahnya karena motivasi tertentu di luar ketundukannya kepada Allah, maka yang dia dapatkan sesuai dengan motivasinya. Dia pengen dekat temannya, dapatlah teman. Ya, ada yang tarawihnya mencari-cari peluang, dapat jodoh misalnya, kan? Ya boleh jadi dapat jodohnya, tapi pahalanya belum tentu. Karena pahala diikat dengan ini. Dan Ramadan bukan hanya pahala, bonusnya ampunan dari semua dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kapan itu diturunkan? Ketika semua motivasi ibadah kita tujuannya satu, hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah supaya konsisten awal sampai akhir puasa. Allah menjaga kita agar bening hati, lurus tujuan. Semua kita kerjakan karena Allah. Saya tunduk, patuh, cari bekal yang mulia, merubah kepribadian jadi lebih elok.
Saya puasa ingin menundukkan nafsu supaya takwanya muncul. Sejak awal berikan ketenangan, berikan kekuatan iman. Ya, ada orang yang tenang, imannya sudah bagus, semangat, tapi tiba-tiba sakit misalnya, kan? Maka kita mohon kepada Allah supaya diselamatkan dari berbagai macam hal-hal yang mengganggu kita untuk khusyuk ibadah. Apakah itu musibah di jalan yang menghambat kita untuk khusyuk menunaikan ibadah, sholat tepat waktu, ada macet yang berlebihan, atau tiba-tiba sakit dan sebagainya, maka kita minta sebelum tiba puasa. Mohon kepada Allah ini sifatnya bukan permohonan-permohonan pribadi, ya, sifatnya tidak personal, tapi di sini ada unsur komunalnya, ada unsur kebersamaannya. Jadi kalau saya misalnya bermohon, saya bukan untuk diri saya, sertakan juga di situ keluarga, istri, anak-anak, kan, ibu tercinta, kan, saudara-saudari dan sebagainya. Anda juga demikian, mintakan seperti itu, ya. Nah, ini maka dijaga. Maka ayah ketika membawa harta untuk buka, untuk sahur yang dimasak oleh ibu, hati-hati, pastikan halal sehingga anak-anak juga mendapatkan pasokan yang halal. Karena begini, harta yang halal itu nanti dibawa ke rumah, diolah oleh istri misalnya, jadi masakan, lalu dimakan oleh anak-anak. Baik, kan? Keluarga makan itu semua. Kalau dia halal, maka proses metabolisme itu tidak hanya mengolah makanan jadi energi, tapi dia akan bernilai positif yang menggerakkan semua bagian tubuh untuk ringan beribadah. Sholatnya ringan, baca Qur'annya ringan, zikirnya ringan. Karena itu, ada pendekatan dari para ulama yang menyampaikan kepada kita, jika ada kemalasan dalam menunaikan ibadah, spesifik misalnya sholat, ya kan? Ya, atau misalnya sulit untuk berinteraksi dengan Al-Quran, coba dicek. Salah satu unsurnya coba cek, ada nggak harta yang salah yang masuk nih? Ya, ada nggak yang haram yang masuk? Atau misalnya dipastikan bagus nih, tapi fisiknya nggak selamat dari perbuatan maksiat. Baru nonton yang salah, dengar yang salah, dan sebagainya. Maka biasanya dipakai ibadah agak susah. Sehingga puasanya jadi formalitas aja, tahan lapar, tahan haus, puasa sekedarnya gitu kan, sholat sekedarnya aja, tidak peduli terhadap khusyuk tidaknya, yang penting formalitas dijalani misalnya, ya secara rukun mungkin tertunaikan, tapi nanti akan masuk pada golongan yang disebutkan Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash, ya, atau rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Ada orang-orang yang kata Nabi SAW, bermakna kama qala Rasulullah SAW, ada orang-orang yang saat berpuasa itu tidak mendapati apapun dari puasanya. Pahala juga tidak, gitu kan? Kemuliaan tidak merubah perilaku, tapi dia hanya menahan lapar dan haus saja. Pun demikian, ada yang bangun malam, dia ikut tarawih, gitu kan? Tapi tidak mendapat apapun dari tarawihnya, tidak merubah keadaan dia, tidak membuat lebih tenang, tidak menjadikan perilaku lebih baik, gitu kan? Tidak menghadirkan ampunan, hanya dia lelah begadang saja. Menghabiskan malam dengan berdiri, ya, takbir sampai salam. Maka kita minta kepada Allah dijaga, diselamatkan. Wal Islam. Nah, jaga keislamannya. Islam di sini turunannya banyak, teman-teman sekalian. Nah, bisa jadi Islam ini nanti ke pokok-pokok amalan. Sebab kalau disebutkan Islam, turunannya kan gabungan antara iman dan amal saleh. Tauhid dengan syariat. Tauhidnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka syariatnya ke bawahnya. Salat, zakat, puasa, umrah, haji, dan sebagainya. Jadi kalau di sini disebutkan wal Islam, kita ambil ke pokoknya, maka mudah-mudahan awal sampai akhir Ramadan tauhidnya terjaga bagus, kan? Kemudian sholatnya semangat. Kalau ini kan baru selamat kan? Tapi keselamatan itu mendorong kita nggak optimal dan semangat menunaikan amal saleh. Maka kita minta, ya Allah, berikan kami kekuatan dalam keislaman, ya kan? Semangat yang baik, sholatnya semangat, i'tikafnya semangat, ya, khataman Qur'annya semangat, kan? Yang umrah di Ramadan semangat, kan? Baik, dan seterusnya. Nah, ini gambarannya. Nah, ada beberapa di riwayat itu menambahkan redaksi ini. Ya. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan mendapatkan taufik. Ya. Taufik itu kesesuaian dengan apa yang Allah tetapkan. Ya. Baik, kan? Misal begini, paling gampangnya. Allah menginginkan orang-orang yang menghafal Quran misalnya, atau membaca Al-Quran, atau mengkaji Quran, maka Quran yang ia interaksikan itu mampu merubah perilakunya, keadaan dirinya lebih baik dari sebelumnya. Maka ditegaskan misalnya di Quran surah ke-35 Fatir, di ayat ke-32, lihat di ujungnya itu.
Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Maka di antara orang-orang yang ahli Quran, diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendekat kepada Al-Quran itu, dinilai dia berhasil dengan kedekatannya, belajarnya, membacanya, menghafalkannya, ketika Quran yang ia interaksikan itu mampu merubah ia menjadi lebih baik. Perilakunya lebih mulia. Nah, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka capaian akhirnya seperti yang Allah tetapkan. Dia membaca Quran, Quran yang ia baca merubah diri lebih baik. Dia menghafal Quran, Quran yang ia hafalkan merubah perilakunya lebih mulia. Itu yang dimaksud dengan taufik. Mengantarkan kita pada kesesuaian yang telah Allah tetapkan. Maka seseorang yang mendapatkan taufik pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai terkait dengan puasa ini, akan lebih mudah ia mendapatkan capaian yang Allah tetapkan di balik ibadah puasa, yaitu taqwa. La'allakum tattaqun, kan? Nah, ini poinnya. Semua orang yang puasa, yang beriman, yang diundang oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dan diperintahkan menunaikan puasa, kutiba alaikumussyam, maka tujuan akhirnya adalah ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini poin, tujuan akhirnya. Supaya kalian, kata Allah, meningkat takwanya. Jadi, yang diharapkan dari puasa itu, dari capaian yang Allah cintai, Allah ridhai, adalah mampu mentransformasikan, merubah pelaku puasa menjadi pribadi yang meningkat takwanya. Lebih baik lagi. Lisannya lebih baik karena lisannya semakin bertakwa. Pandangannya lebih baik karena pandangannya semakin bertakwa. Orang-orang mendapatkan taufik dari Allah, maka ia akan menjalani puasa sebagai latihan, menjadikan perilaku hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Karena itulah redaksi hadisnya berbunyi dari Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Selain menunaikan karena Allah imanan, juga wahtisaban, dia mengevaluasi dirinya, menghitung segala yang Allah tetapkan. Bukan hanya hitungan pahala saja, tapi juga menghitung evaluasi diri dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dari dosa memandang, dosa mendengar, dosa bertutur sampai ke ujung kakinya. Maka dia bermohon dari sejak awal akan menghadapi Ramadan, minta taufik Allah supaya dibimbing pada hasil yang Allah kehendaki, pada hasil yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Jadi kalau kita ibadah, Allah cinta ibadah kita. Dan dengan kecintaan dari Allah itu merubah ibadah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu hasilnya apa? Hasilnya orang-orang yang puasanya benar, mendapat taufik Allah, maka gabungan ini akan lahir ketika dia selesai menunaikan puasa. Lisannya akan bicara dengan imannya, pertanda takwanya telah meningkat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang beriman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela. Maka lisan orang beriman yang berubah menjadi baik, dia akan menghindari celaan. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Dia tidak bergosip, tidak berbicara yang kotor, yang buruk. Intinya, dia tinggalkan yang salah, beralih kepada yang saleh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, dia akan mencoba menata lisannya berbicara yang baik, kalau tak mampu diam. Demikian di pandangan sampai ke ujung kakinya. Baru kemudian diakhiri dengan Rabbi atau Rabbuna dalam bentuk jama' wa Rabbukallah. Dengan sungguh kita meyakini segenap jiwa kita, kita memusatkan di segenap pikiran kita bahwa semua ketentuan yang ditetapkan kepada kita, aturan-aturan yang diberikan kepada kita dalam menunaikan puasa itu adalah demi menaati Tuhan kita yang merawat kita. Jadi semua bentuk ibadah ini hakikatnya untuk merawat kita menjadi lebih baik. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan ruku sujud kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Justru kita yang butuh dengan amalan itu untuk membuktikan satu kebertuhanan kita kepada Allah. Kita ini hamba Allah, itu Tuhan. Maka bagaimana membuktikan itu? Dengan ibadah. Taati perintahnya. Jauhi larangannya, itulah hamba. Kan? Dan yang kedua, dampak dari ibadah itu membuat kita lebih baik. Karena itu Allah wajibkan. Dengan wajib itu, kita mampu mendapatkan anugerah dari hasil ibadah itu menjadi pribadi yang baik. Karena Allah sayang dengan kita. Kalau nggak sayang, akan dibiarkan aja. Ya terserah kamu. Kan? Tapi karena Allah sayang, dibuat wajib itu, diberikan kita, dipaksa mengerjakan itu, kembalinya supaya kita lebih baik. Kembali kepada kita lagi. Kayak orang tua mewajibkan anaknya, kamu sekolah ya. Harapannya kan supaya jadi baik.
jadi pintar, jadi bagus, kan? Kamu makan begini ya, kamu jalan begini, berkata yang bagus. Orang tua jaga betul. Bahkan saat anaknya berkata yang kurang baik, langsung ditegur. Kenapa? Karena ingin anaknya baik. Jadi orang tua saja yang sayang demikian, apalagi Allah yang Rahman dan Rahim. Ya, karena itu disebut Rabb, yang merawat, memberikan kebutuhan, menyayangi, memaafkan kalau salah. Maka kita katakan Rabbuna, teman-teman semuanya, saya, Anda, kita, dengan Allah yang merawat kita, menyayangi kita. Ya, dan Tuhan Anda semuanya adalah Allah. Jadi pada akhirnya kita mengembalikan semua harapan-harapan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman sekalian, di antara doa-doa yang cukup bagus kita bisa mohonkan menjelang Ramadan, selain doa-doa viral yang lainnya, yang tentunya kita bisa urutkan dari dua hal. Baik itu dari sudut pandang sanadnya misalnya, atau matannya. Sekali lagi saya berikan penjelasan supaya bisa lebih meyakinkan kita untuk memohon dengan apa yang sekiranya memiliki nilai-nilai riwayat yang bagus untuk kita amalkan. Sanad itu adalah transmisi periwayatan, bicara tentang orang yang meriwayatkannya. Karena itu sering kita katakan hadis riwayat disingkat HR, ya kan? Nih. Nah, di ilmu hadis ini menjadi penting sanad itu. Karena untuk menunjukkan ketersambungan informasi. Benar nggak dari Nabi? Siapa orang yang meriwayatkan itu? Maka harus ditemukan. Misalnya di sini orang ke-10 generasinya diurutkan 10, 9, 8, 7 terus sampai ke sumber primernya mendapatkan dari Rasulullah SAW. Ya? Dan saking terhormatnya hadis Nabi SAW, karena itu disebut dengan al-hadis syarif, hadis yang mulia. Maka kemuliaan itu juga menjadi parameter penilaian pokok yang dilakukan oleh para ulama hadis kepada para periwayat hadis. Ini orang baik nggak? Bermasalah nggak? Ya kan? Ada celaknya nggak? Bersikap yang santun, yang benar nggak? Sedikit saja bermasalah. Misalnya tidak jujur, gitu kan? Atau bahkan suka mengarang cerita. Dia bagus, benar, tapi suka bercerita sehingga nggak bisa dibedakan mana hadis, mana cerita. Nah, itu tunggu dulu. Ada riwayat lain nggak yang menguatkan? Takut diduga ini cerita, maka simpan dulu hadisnya. Seketat itu teman-teman sekalian. Ya? Maka ini nanti kalau lolos dari segi sanad ini, maka kualitas hadisnya disebut baik, tidak bermasalah, nggak sakit. Bahasa Arabnya sahih. Ya, ini syaratnya 5. Mattasala isnaduhu, 1, bersambung sanadnya. Ya, nanti sambungannya nanti ada jumlah spesifik juga, sehingga disebut dengan mutawatir misalnya. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang saking banyaknya rasanya sulit kalau ada satu yang berbohong atau merekayasa. Ya, nggak mungkin, saking banyaknya urutannya. Setiap tingkatan banyak. Ya, ada lagi yang masyhur misalnya kan, dan seterusnya. Nanti mattasala isnaduhu binaqlil adli, harus ada sifat adil. Sifat yang benar, nggak bermasalah secara hukum, ya kan? Nggak terduga, punya persoalan-persoalan dari segi misalnya pengucapan, lisan atau perilakunya. Dhabit, kuat ingatan. Beda titik koma saja bisa turun statusnya, ya kan? Beda sekarang bicara A, besok bicara B, atau 5 menit kemudian dia meralat, bisa berubah tuh. Dari sahih bisa di hasan, ya. Imam At-Tirmidzi itu membuat kualifikasi sampai turun dari sahih ke hasan, ya kan? Kemudian anil abdid dhabiti, mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil abdid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Ya, tanpa adanya celah-celah, baik secara celah-celah yang perilaku sifatnya atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang sehingga mempengaruhi kualitas hadisnya. Maka ini yang pertama teman-teman, ini setiap orangnya nih digali nih. Untuk menghormati, memuliakan Nabi SAW, maka setiap orang ini harus ditelusuri nih. Maka nanti ada ilmunya sendiri, ada jarh wa ta'dil namanya ya, dan kitabnya banyak sekali. Nah, yang kedua baru isinya, informasinya. Ini matan, isinya bagaimana informasinya. Ini pun nanti ada ilmunya lagi. Bertentangan nggak dengan hadis sahih yang lainnya? Yang paling pokok, bertentangan nggak dengan isi Al-Quran? Kan? Ininya kayak benar nih, tapi ini bermasalah misalnya. Maka juga ini jadi persoalan. Ya kan? Misalnya ininya ada bermasalah, tapi ininya benar nih. Maka nanti ada kebijakan dalam hal apa dia menyampaikan. Jadi ini nggak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran, isi hadis, dan nanti diberikan klasifikasi oleh para ulama. Apakah ini informasinya terkait dengan amalan pokok, bab-bab pokok dalam agama. Seperti bab tauhid, kan? Nah, ibadah yang pokok, seperti sholat misalnya, dan turunan yang lainnya. Maka dipastikan ini mesti dua-duanya terpenuhi sahih benar. Jadi dari yang sanadnya juga pas, bagus, sampai ke nabinya,
Kemudian isinya juga harus sempurna. Nggak boleh ada sesuatu yang menyimpang dan sebagainya. Baru diterima di amalan pokok. Di luar ini, ada namanya afdaliyatul a'mal. Atau fadilatul a'mal. Fadilatul a'mal. Kita bikin jama' aja. Ya. Keutamaan yang mendukung amalan. Ya. Dia bukan bercerita tentang amalan pokok. Bukan pokoknya. Tapi kegiatan yang mendukung amalan pokok. Contohnya apa? Doa supaya dikuatkan sholat misalnya kan. Doa supaya dikuatkan puasa dan seterusnya. Ya, puasanya yang pokok, tapi doanya supaya minta dikuatkan itu bukan amalan pokoknya, tapi amalan pendukung kepada yang utama, fadilatul amal namanya. Jelas ya? Maka dalam fadilatul amal ini kalau kita menemukan sanadnya bagus, batannya bagus, maka itu ideal. Top ya, TOP, BGT, top banget gitu. Itu yang kualitas paling bagus. Tapi kalau misalnya menemukan ini sanadnya bermasalah nih, ya maka statusnya secara sanad hadisnya dhaif nih, dhaif itu lemah, turun status dari yang sini. Jangan langsung divonis, oh ini nggak bisa diamalkan, tidak. Cek dulu ini bermasalah nggak isinya. Ya, kalau isinya nggak bermasalah, bagus. Bahkan kalaupun nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun nggak ada masalahnya kita minta, gitu kan? Nggak ada hadis pun nggak ada masalah kita nilai ini sebagai doa, maka boleh diamalkan. Ya, tingkatan paling tingginya kata para ulama bahwa sekalipun ini misalnya taruhlah matruk atau mungkar atau bahkan maudhu sekalipun, maka jangan dianggap hadis. Doanya boleh dipakai tapi jangan dinilai sebagai hadis. Tapi kalau masih misalnya dhaif nih, nggak sampai derajat yang parah 3M. 3M itu mungkar, matruk, maudhu, ya kan? Diingkari, ditinggalkan, hadis palsu. Maka kalau tidak sampai derajat yang semacam itu, dhaif bahkan riwayatnya banyak bisa saling menguatkan. Maka masih bisa disebut sebagai hadis. Ini hadis tapi keutamaan amalan. Lalu diamalkanlah kemudian doanya. Nanti banyak sekali hal-hal yang demikian seperti Allahumma misalnya barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Secara sanad bermasalah tapi matannya bagus. Maka boleh kita berdoa dengan matannya. Jelas ya? Ini pun sama teman-teman sekalian. Jadi ini isinya sangat bagus sekali dan sangat luar biasa dan sangat viral juga doa-doa ini. Maka silahkan kita bisa perbanyak. Dari sekarang boleh minta, nanti puncaknya sampai kita akan menjelang mendapati awal Ramadan, baik dalam proses ru'yatul hilal, ataupun juga dari data hisab yang bisa kita ketahui menjelang kepada awal Ramadan. Jadi ini doa yang bisa kita share di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan isi hari-hari yang mungkin bisa saya berbagi di waktu-waktu luang, mungkin itu pagi ataupun juga malam, supaya bisa menyesuaikan dengan agenda yang sedang berjalan juga. Saya kira itu untuk malam ini, teman-teman sekalian. Terima kasih. Dan kita berdoa semoga semuanya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahillahu 'alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardah ya arhamar rahimin. Rabbi rabbuna wa rabbuka Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi was sahbihi ajma'in.